Selamat datang kembali di YouTube channel favorit Anda, SMC Media Visitama, sebuah channel yang akan mengajak Anda berjalan menelusuri jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu. Kali ini, kita akan membuka kembali berbagai catatan yang tertulis dalam prasasti dan kitab-kitab kuno. Dan kemudian kita akan berjalan melangkahkan kaki menyusuri waktu menuju peradaban masyarakat Jawa kuno. Di tengah-tengah kesibukan kegiatan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kebutuhan tentang hiburan, yakni salah satu bentuk rekreasi yang dibutuhkan untuk menghilangkan kejenuhan dalam menjalani pekerjaan dan aktivitasnya. Sejak abad ke-9, diperkirakan masyarakat Jawa kuno sudah mengenal berbagai macam hiburan dan seni pertunjukan. Banyak di antara seni hiburan dan pertunjukan itu masih bertahan dan dapat kita jumpai hingga saat ini. Pada zaman dulu, berbagai macam bentuk seni dan hiburan diadakan berkeliling di berbagai tempat yang menjadi pusat kegiatan rakyat, seperti di keramaian pasar dan di pinggir-pinggir jalan. Pada periode Jawa kuno, hiburan seni pertunjukan tidak dapat disaksikan setiap saat. Akan tetapi masyarakat dapat melihat pertunjukan pada saat acara tertentu. Misalnya pada saat upacara penetapan sima, pesta sraddha, upacara sambutan, acara pernikahan, serta kegiatan adat lainnya. Pertunjukan wayang, tari, seni musik hingga lawak biasanya digelar pada saat penetapan sima atau upacara pembebasan pajak dari tanah milik rakyat. Dan ada kalanya pertunjukan seni digelar dalam sebuah pesta perkawinan rakyat biasa. Pada masa itu, tidak semua daerah dapat ditetapkan sebagai sima. Maka penetapan sima adalah suatu peristiwa yang dianggap sangat penting bagi masyarakat setempat. Sehingga penetapan sima dilakukan dengan upacara ritual khusus yang disebut manusuk sima. Pada akhir upacara penetapan sima, biasanya dilaksanakan sebuah pesta khusus untuk bersenang-senang. Pada acara pesta inilah, warga desa akan makan dan minum hidangan spesial yang disediakan, serta berjoget dan menari. Kegiatan pesta hiburan semacam itu tercatat dalam Prasasti Rukam yang berangka tahun 907 Masehi, yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Selain upacara manusuk sima, hiburan masyarakat Jawa kuno biasanya juga digelar pada saat pesta upacara sraddha, yakni sebuah upacara yang dilakukan untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Sri Rajapatni atau Gayatri, yakni nenek dari Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Upacara ini dicatat dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 63 sampai dengan Pupuh 67.
pesta Srada dilakukan dengan meriah dan khidmat. Kemudian digelar berbagai macam pertunjukan untuk rakyat. Antara lain pertunjukan nyanyian, wayang, tari topeng dan tari prajurit yang digelar silih berganti. Selain pada saat upacara adat, masih ada kegiatan lain yang biasanya menampilkan hiburan berupa pertunjukan tari. Dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 85, dicatat bahwa setiap tanggal 1 bulan Caitra dilakukan pertemuan di antara para pejabat kerajaan Majapahit. 2 hari setelah pertemuan itu, di lapangan Bubat akan berlangsung sebuah perayaan besar. Sri Baginda Hayam Wuruk memberikan hadiah kepada rakyatnya dengan mengadakan bermacam hiburan. Salah satunya adalah pagelaran seni tari. Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, berbagai macam kesenian dan hiburan pada masa Jawa kuno banyak ditemukan catatannya dalam berbagai prasasti pada abad ke-9. Seni pertunjukan wayang adalah salah satu karya seni asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Di antara berbagai jenis wayang di Nusantara, yang paling sering dipentaskan adalah wayang kulit. Kebanyakan dari cerita wayang diambil dari kisah Ramayana, Mahabharata, dan seputar kisah atau legenda yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa. Bukti tertua dari pertunjukan wayang tertulis dalam Prasasti Kuti yang berangka tahun 840 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Dusun Joho, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti Kuti menyebut kata dalang atau haringgit. Profesi ini dimasukkan ke dalam kelompok warga idalem, yang artinya berada di dalam lingkungan istana. Prasasti Kuti, atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Ganda Kuti, adalah prasasti berupa lempeng-lempeng perunggu yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sri Lokapala Hariwangso Tunggadewa Nama Rajabhiseka, yang juga dikenal sebagai Rakai Kayuwangi, yakni seorang tokoh penguasa Kerajaan Medang. Tokoh ini adalah penerus dari Rakai Pikatan, salah satu dinasti keturunan raja-raja pada abad 9 Masehi. Prasasti Wukajana pada zaman Dia Balitung yang saat ini disimpan di Tropenmuseum Amsterdam menyebutkan bahwa sang dalang memainkan lakon Bima Kumara, sebuah cerita yang diambil dari kisah Mahabharata, yakni sebuah cerita tentang Kicaka yang sedang dimabuk asmara pada Drupadi. Istilah wayang wang, atau yang kita kenal sebagai wayang orang, disebutkan pertama kali dalam prasasti di Manasrama, yakni dari masa Empu Sindok pada abad 11 Masehi. Kemudian informasi tentang wayang beber muncul dalam catatan dari Cina, Yingyai Shenglan, yang ditulis oleh Ma Huan, yakni seorang juru tulis Laksamana Cheng Ho. Dalam catatan Cina itu disebutkan ada sebuah pertunjukan seorang laki-laki yang membuka gulungan kain panjang dan bergambar, yang disangga dengan 2 batang kayu. Kemudian ia bercerita dengan suara keras, menjelaskan kisah dalam gulungan itu kepada penonton. Bermacam-macam lukisan ada di atas gulungan, yakni gambar pohon besar, manusia, binatang buas, burung rajawali, dan serangga. Dalam Prasasti Waharu I, yang berangkat tahun 873 Masehi, terdapat kata mangidung atau widu. Kata ini dapat diartikan sebagai penyanyi perempuan, atau yang kita kenal sebagai pesinden. Dalam bahasa Indonesia, kata widu artinya adalah biduan.
Profesi ini termasuk pejabat kerajaan yang disebut watak ijero atau golongan dalam, atau biasa disebut sebagai abdi dalam. Mereka termasuk jenis profesi yang mendapatkan gaji secara langsung dari keraton atau raja. Prasasti Waharu I juga mencatat tentang Mapadahi, yakni sebuah profesi di bidang musik. Mapadahi berasal dari kata padahi, yang berarti kendang. Mapadahi diartikan sebagai profesi tukang tabuh kendang. Biasanya pengendang akan hadir dan menabuh kendang pada acara pesta makan bersama dalam upacara penetapan sima. Dalam catatan Prasasti Mulak tahun 878 Masehi, para penabuh kendang ini ada yang bergabung membentuk sebuah kelompok. Prasasti ini juga mencatat seorang tokoh bernama Sikuwuk yang hadir dalam upacara sima. Ia adalah pimpinan para penabuh gendang. Dalam lingkungan masyarakat Jawa kuno juga terdapat banyak catatan tentang seni tari. Pada saat itu, dikenal dua jenis tarian. Manigel adalah tarian yang tidak menggunakan topeng, sedangkan Mangrakat, Matapukan, dan Manapal adalah tarian yang menggunakan topeng. Sebagaimana yang dicatat dalam Prasasti Kuti tahun 840 Masehi. Jenis tarian lainnya yang dilakukan untuk hiburan telah dicatat dalam Prasasti Poh tahun 905 Masehi. Dikisahkan bahwa ada 3 perempuan sebagai penari keliling. Mereka menari sambil diiringi oleh laki-laki. Dalam catatan Prasasti Poh, diceritakan bahwa ada beberapa orang yang berkeliling kampung untuk menghibur masyarakat berupa tarian. Pada zaman modern seperti sekarang, acara semacam ini diperkirakan sama dengan kegiatan mengamen. Para penari yang disebutkan dalam Prasasti Poh menghibur masyarakat dan kemudian mendapatkan bayaran atau upah tertentu. Dalam Prasasti Paradah tahun 943 Masehi dan Prasasti Alasantan tahun 939 Masehi, dicatat adanya tarian yang dilakukan oleh para pejabat. Tarian ini dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat jelata. Jenis tarian yang disebut dalam prasasti itu adalah tuwung, bungkuk, ganding, dan rawana hasta. Ini adalah jenis tarian adat yang biasa dilakukan dalam upacara penetapan sima. Dalam naskah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada era Majapahit, disebutkan istilah juru i angina, yakni istilah untuk penari perempuan. Ia bertugas menyanyi, menari, dan menghibur para bangsawan dan pejabat kerajaan. Dicatat pula pada pupuh ke-26 sampai 27 Kitab Negara Kertagama tentang upacara perayaan bagi Sri Baginda Raja Hayam Wuruk yang dipimpin oleh Sang Adipati Sura dan diikuti oleh 70 penduduk desa. Upacara itu dimeriahkan dengan hiburan berupa pertunjukan tari topeng. Diceritakan pula bahwa dalam pentas seni itu Raja Hayam Wuruk memainkan tari topeng dan masyarakat umum diperbolehkan menonton. Lebih tegas dalam pupuh 91 Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Sri Baginda Hayam Wuruk adalah seorang yang pandai menari topeng. Selain penabuh kendang dan penari, Prasasti Poh juga menyebutkan adanya juru lawak atau komedian. Mereka diundang sebagai saksi dalam upacara penetapan sima. Ada 2 nama pelawak yang disebutkan dalam Prasasti Poh, yaitu Silugundung dari desa Rasuk dan Sikulika dari desa Lunglang. Setelah tampil dalam pertunjukan, para pelawak diberi upah kain 1 yugala dan emas sebanyak 6 masa.
juga tertulis ada dua jenis lawakan, yakni Marirus adalah lawakan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata, sedangkan Mabanol adalah lawakan yang diekspresikan dengan gerakan. Kata Mabanol hingga saat ini diadopsi menjadi kata banyolan dalam bahasa Indonesia, yang berarti lawakan atau lelucon, yakni ucapan atau perbuatan lucu yang membuat orang lain tertawa dan gembira. Kita doakan Mas Tato menang. Ya, ke Madrid. Ya, ke Madrid ya. Ke Madrid Spanyol, mewakili Indonesia karena mau diadu dengan banteng di sana. Pada masa Jawa kuno juga sudah dikenal pertunjukan akrobat. Hal ini bisa dilihat melalui relief Karmawibangga yang terdapat pada kaki Candi Borobudur. Sebuah relief yang memperlihatkan beberapa orang sedang mengadakan pertunjukan seni akrobat. Dalam lingkungan istana, ada sebuah jabatan yang dinamakan Rakrian Demang. Tugasnya memastikan agar sang raja gembira. Rakrian Demang harus menjaga 7 nada, nyanyian, tarian, dan menjaga aspek keindahan lainnya di dalam istana. Ia juga bertugas menyediakan perangkat gamelan, membuat kitab kakawin, serta mengatur koreografi tarian. Para seniman pada masa Jawa kuno juga menjalani pekerjaannya secara profesional sebagai mata pencaharian. Pada saat itu, seniman profesional juga dikenakan pajak, seperti yang tercatat pada Prasasti Cane tahun 926 Masehi, Prasasti Turun Hyang tahun 1036 Masehi, dan Prasasti Patakan yang dikeluarkan pada masa Airlangga. Pertunjukan seni pada saat itu tidak hanya diadakan pada saat upacara penetapan sima, tidak jauh berbeda pada saat ini. Masyarakat umum yang sedang merayakan pesta pernikahan juga menggelar berbagai macam pertunjukan seni. Demikianlah perjalanan kita kali ini untuk membuka kembali lembar-lembar prasasti yang mencatat tentang berbagai macam hiburan masyarakat pada masa Jawa kuno. Jika Anda berkenan dengan tayangan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jika Anda bermurah hati untuk membagikan informasi edukasi sejarah pada video ini, silahkan tekan tombol share. Dan jika Anda berbaik hati untuk berinteraksi dengan pemirsa lain di channel ini, silahkan ekspresikan pada kolom komentar. Saksikan tayangan dan informasi sejarah lainnya hanya di SMC Media Visitama YouTube channel. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan dan liputan berikutnya.